Kau pikir pantas dengan anak jenderal sepertiku? Dasar gak tahu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, siapa pria lusuh yang berani melamar putri jenderal polisi? Apakah dia hanya pria gila? Tapi ternyata... Sebelum kita mulai, kami doakan yang subscribe dan like supaya dilancarkan rezekinya, dan dilunaskan hutangnya. Komen amin di bawah ya. Wahyu, pemuda berusia 26 tahun, saat motornya berhenti tepat di depan gerbang besar bercat hitam dengan emblem bintang emas yang mencolok. Gerbang itu menjulang tinggi, dijaga 2 anggota kepolisian berseragam lengkap, seolah menegaskan bahwa inilah rumah seorang tokoh besar, seorang jenderal polisi yang namanya sering muncul di layar televisi dan halaman koran. Hari itu matahari sudah condong ke barat, memantulkan cahaya keemasan yang membuat ket rumah mewah bergaya Eropa di balik pagar berkilauan semakin tampak angkuh. Udara sore seakan menekan dada Wahyu, membuat langkah kakinya berat, meski ia sudah bertekad bulat untuk melakukan hal paling berani dalam hidupnya. Di tubuhnya hanya ada kemeja putih polos yang sudah mulai pudar warnanya, celana kain hitam sederhana, dan sepatu kulit murahan yang baru saja ia semir hingga mengilap. Bukan pakaian mahal, bukan jas rapi dengan dasi sutra, tetapi itulah pakaian terbaik yang bisa ia kenakan hari itu. Sebelum turun dari motor, Wahyu menatap kaca spion. Ia menarik napas dalam-dalam, merapikan rambutnya dengan tangan gemetar. Di matanya tergambar keyakinan bercampur rasa takut. Aku harus lakukan ini. Aku tidak bisa terus bersembunyi di balik rasa minder, gumamnya lirih. Satu nama menjadi alasan ia berdiri di sini. Arina. Gadis manis berusia 23 tahun, putri bungsu sang jenderal. Seorang wanita yang tak hanya cantik parasnya, tapi juga berhati lembut, yang sejak lama menjadi cahaya di hidup Wahyu. Ia mengenal Arina bukan dari dunia glamor atau pesta mewah, melainkan dari pertemuan sederhana di kampus dulu ketika Wahyu masih bekerja sambilan sebagai kurir makanan. Dari sanalah benih perasaan tumbuh, meski ia sadar jurang antara mereka begitu dalam. Namun, perasaan cinta yang tulus membuat Wahyu berani melakukan hal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Melamar Arina, langsung di hadapan keluarganya. Gerbang rumah perlahan terbuka setelah ia menyampaikan maksud kedatangannya kepada penjaga. 2 pasang mata polisi yang tadi menatapnya sinis kini memandang penuh rasa heran. Seakan tidak percaya seorang pemuda dengan motor butut berstiker ojek online berani masuk ke dalam rumah semewah itu. Begitu melangkah masuk, Wahyu disambut pemandangan halaman depan yang luas bagaikan taman istana. Air mancur menjulang di tengah, bunga-bunga impor berwarna-warni menghiasi jalan setapak yang menuju ke pintu utama rumah. Di sepanjang pelataran, berjejer mobil-mobil mewah dengan merek yang bahkan Wahyu hanya pernah dengar namanya di iklan televisi. Di teras rumah, beberapa tamu sudah berkumpul. Pria-pria berjas mahal, wanita-wanita anggun dengan gaun berkilauan, semua berbincang akrab sambil meneguk minuman segar. Suara musik klasik terdengar lembut dari dalam rumah, menambah kesan megah acara yang sedang berlangsung. Wahyu menelan ludah. Jantungnya berdetak begitu kencang, seakan hendak meloncat keluar. "Ya Tuhan, aku benar-benar di sini," bisiknya dalam hati. Seorang pelayan mendekat, menatapnya dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan sorot mata penuh penilaian. "Anda tamu undangan?" tanyanya dingin. Wahyu menarik napas panjang, lalu menjawab dengan suara tenang meski dalam dirinya gemetar. "Saya datang untuk bertemu dengan Pak Jenderal. Ada hal penting yang ingin saya sampaikan." Pelayan itu mengernyit. Namun karena sikap Wahyu begitu serius, ia pun akhirnya mempersilakan. "Silakan masuk. Tapi, sebaiknya Anda siap dengan apapun yang akan terjadi," katanya pelan, seolah memberi peringatan samar. Begitu melewati pintu utama, mata Wahyu disilaukan oleh interior rumah yang megah. Lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit tinggi, lantai marmer putih berkilau, dan lukisan-lukisan mahal menghiasi dinding. Di ruang tengah, tampak Jenderal Surya, pria parubaya dengan seragam lengkap penuh bintang di bahu, duduk di kursi kehormatan. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam, aura wibawanya membuat semua orang di ruangan itu menaruh hormat. Di sampingnya,
Duduk seorang wanita elegan dengan gaun biru tua berkilau, Ibu Arina, yang tampak anggun namun berwajah dingin. Dan di belakang mereka, berdiri Arina. Wajah gadis itu menegang ketika melihat Wahyu masuk. Ada keterkejutan, ada rasa takut, dan juga ada sesuatu yang tak bisa disembunyikan, rasa sayang. Wahyu menunduk hormat, lalu melangkah maju ke tengah ruangan. Semua mata tertuju padanya. Bisik-bisik mulai terdengar dari para tamu. Siapa dia? Driver ojek online? Apa dia nyasar ke sini? Kenapa dibiarkan masuk? Wahyu merasakan tatapan penuh heran, meremehkan, bahkan jijik. Tapi ia tak bergeming. Ia berdiri tegak, memandang ke arah jenderal dengan keberanian yang dipaksakan dari dalam hatinya. Dengan suara lantang namun bergetar, ia berkata, "Pak Jenderal, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Wahyu. Saya datang ke sini dengan niat tulus untuk melamar putri Bapak, Arina." Ucapan itu sontak membuat ruangan hening seketika. Semua orang membelalakan mata, mulut ternganga tak percaya. Beberapa tamu bahkan menahan tawa. Sementara wajah Jenderal Surya langsung berubah tegang. Matanya menyipit, rahangnya mengeras. Suasana yang tadinya elegan seketika berubah mencekam. Ruangan megah itu mendadak hening, seolah waktu berhenti setelah ucapan berani Wahyu menggema. Semua tamu yang hadir, para pejabat, pengusaha, bahkan perwira tinggi, menatap ke arahnya dengan ekspresi campuran antara kaget, bingung, dan geli. Lalu, suara tawa kecil pecah dari pojok ruangan. Disusul bisikan-bisikan yang semakin keras. Driver ojek online melamar putri jenderal. Lucu sekali. Apakah dia bermimpi? Bahkan sepatunya terlihat murahan. Bagaimana mungkin pria seperti itu masuk ke keluarga sebesar ini? Wahyu mendengar semuanya. Setiap kata itu seperti belati yang menusuk telinganya, menorehkan rasa malu dan sakit di dada. Namun ia berdiri tegak, menahan getar bibirnya. Jenderal Surya, yang sejak tadi duduk tegak penuh wibawa, perlahan bangkit dari kursinya. Langkahnya berat namun penuh tekanan. Tatapan tajamnya menancap langsung ke wajah Wahyu, membuat suasana semakin mencekam. "Anak muda," suara Jenderal Surya dalam, tenang, namun penuh ancaman. "Kau tahu apa yang baru saja kau katakan?" Wahyu menelan ludah. Meski tubuhnya gemetar, ia mengangguk. "Saya tahu, Pak. Saya datang dengan niat tulus. Saya mencintai Arina dengan sepenuh hati. Karena itu, saya ingin melamarnya secara terhormat." Kata-kata itu membuat beberapa tamu terbatuk menahan tawa. Ada juga yang tak sanggup menahan, hingga tertawa lepas. Salah satu kerabat jenderal yang duduk di kursi tamu bersuara lantang. "Driver ojol melamar putri jenderal? Dunia sudah gila rupanya." Tawa pun pecah. Suara riuh merendahkan Wahyu terdengar di seluruh ruangan. Arina yang berdiri di belakang ayahnya hanya bisa menunduk. Jemarinya menggenggam gaun yang ia kenakan, menahan tangis yang hampir pecah. Ia tahu keberanian Wahyu lahir dari cinta yang tulus, tapi melihatnya dipermalukan seperti itu membuat hatinya perih. Sementara itu, Ibu Arina, wanita berwajah anggun yang sedari tadi diam, akhirnya bersuara. Dengan nada sinis ia berkata, "Nak, kalau kau ingin menikahi putri jenderal, setidaknya datanglah dengan pantas. Lihatlah dirimu. Pakaian lusuh, sepatu murahan, bahkan motormu saja sudah mau rontok. Kau pikir Arina bisa hidup dari apa? Dari orderan harianmu." Kata-katanya menusuk lebih dalam daripada tawa tamu-tamu yang lain. Wahyu menunduk, kedua tangannya mengepal. Ia mencoba menahan emosi, mencoba mengingat tujuannya. Melamar wanita yang ia cintai, bukan membalas hinaan. Namun, Jenderal Surya tak berhenti sampai di situ. Ia melangkah maju, berdiri tepat di depan Wahyu. Dengan suara lantang yang memenuhi ruangan, ia berkata, "Dengar baik-baik, anak muda. Putriku lahir di keluarga terhormat. Ia dikelilingi oleh kemewahan, pendidikan tinggi, dan masa depan yang jelas. Sementara kau hanya driver ojek online. Apa kau pikir hidup adalah cerita dongeng, di mana pangeran miskin bisa menikahi putri raja? Tidak.
Dunia nyata tidak seperti itu. Suara tepuk tangan beberapa tamu terdengar, seolah mendukung pernyataan sang jenderal. Wahyu merasakan wajahnya panas. Dadanya bergetar menahan marah dan malu. Ia menatap ke arah Arina, mencari sedikit dukungan. Tapi gadis itu masih menunduk. Air matanya jatuh diam-diam. Dan satu hal lagi, Jenderal Surya melanjutkan dengan nada semakin keras. Jangan pernah berpikir kau bisa menumpang hidup dari keluarga kami. Aku tidak akan pernah membiarkan parasit miskin seperti dirimu masuk ke lingkaran keluargaku. Kata parasit itu meledak di telinga Wahyu, membuat kepalanya tertunduk semakin rendah. Semua orang kini tertawa lepas, menikmati penghinaan yang diarahkan kepadanya. Salah seorang tamu bahkan menambahkan dengan nada mengejek, kalau mau melamar, mungkin sebaiknya kau coba cari anak penjual warung di ujung jalan, bukan putri seorang jenderal. Tawa semakin keras. Ada yang menepuk-nepuk meja, ada pula yang menunjuk Wahyu dengan wajah penuh hinaan. Arina akhirnya tak tahan. Ia maju setengah langkah dan bersuara pelan, hampir bergetar. Ayah, jangan seperti ini. Tolong. Wahyu tidak seperti yang ayah pikirkan. Namun sebelum sempat ia melanjutkan, sang ibu langsung menegur dengan tajam. Arina, diam. Jangan mempermalukan keluargamu lebih jauh lagi. Gadis itu terdiam, tangisnya tertahan di kerongkongan. Sementara Wahyu berdiri terpaku. Hatinya berkecamuk hebat. Satu sisi ingin berteriak membela dirinya, namun sisi lain menyadarkannya bahwa ia berada di sarang singa. Setiap kata bisa saja memperburuk keadaan. Hening beberapa detik, lalu Jenderal Surya mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah pintu. Sekarang, keluar dari rumahku. Sebelum aku benar-benar kehilangan kesabaran. Wahyu terdiam. Kepalanya menunduk dalam, tangannya mengepal begitu erat hingga buku jarinya memutih. Langkah demi langkah ia mundur, melewati para tamu yang masih menatapnya dengan tatapan merendahkan. Telinganya dipenuhi tawa, cibiran, dan kata-kata sinis yang terus menghujam. Namun, di dalam dadanya, sebuah api mulai menyala. Api harga diri yang terluka. Api yang suatu saat mungkin akan membakar semua penghinaan yang ia terima hari itu. Malam itu, setelah diusir dengan hinaan di rumah megah Jenderal Surya, Wahyu pulang dengan langkah berat. Motor tuanya yang sudah berkarat terparkir di depan rumah kontrakan kecil. Sesampainya di kamar, ia hanya duduk di kursi reot, menatap kosong ke arah dinding. Kata-kata, parasit, miskin, dan tak pantas, terus terngiang di telinganya. Dadanya sesak, namun ia menolak untuk menitikkan air mata. Aku datang dengan tulus. Kenapa harus dipermalukan seperti itu? Gumamnya lirih. Malam itu ia tidak bisa tidur. Ia membuka sebuah kotak kayu kecil di bawah ranjang, mengeluarkan sebuah kartu identitas khusus, serta dokumen-dokumen yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Kertas-kertas itu bukan sekadar lembaran, melainkan kebenaran besar tentang siapa dirinya. Namun, Wahyu hanya menghela napas. Ia menatap dokumen itu lama, lalu menaruhnya kembali. Belum saatnya, ucapnya dalam hati. Keesokan harinya, kabar tentang seorang driver ojek online yang berani melamar putri seorang jenderal menyebar begitu cepat. Dari mulut ke mulut, hingga akhirnya ramai di media sosial. Foto-foto Wahyu saat berdiri di depan Jenderal Surya tersebar, lengkap dengan komentar pedas dari warganet. Driver ojol halu. Mana mungkin anak ojol jadi menantu jenderal? Kalau nggak punya malu, jangan nekat. Wahyu melihat unggahan-unggahan itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia sakit hati. Namun di sisi lain, ia tahu semua ejekan itu kelak akan terbalik. Sementara itu, di sebuah kafe elit, beberapa tamu yang kemarin hadir masih membicarakan kejadian tersebut. Namun kali ini, salah seorang di antaranya berbisik, tapi kalian tahu nggak? Aku kayak pernah lihat wajah Wahyu di suatu acara penting. Acara apa? Tanya yang lain. Kalau nggak salah, beberapa bulan lalu di gala dinner internasional. Aku yakin banget. Dia duduk di meja VIP, dekat sama pejabat asing. Bisikan itu membuat beberapa orang terdiam sejenak. Mereka sempat ragu, lalu menertawakan kembali. Mana mungkin? Mungkin kamu salah lihat. Orang miskin mana bisa masuk ke gala dinner?
Namun rasa penasaran tetap tertinggal. Hari itu suasana rumah megah Jenderal Surya mendadak berubah kaku. Televisi yang baru saja menayangkan liputan tentang Wahyu Pratama, direktur muda perusahaan multinasional, menjadi saksi bisu betapa terkejutnya semua orang di dalam rumah. Bu Ratri, istri Jenderal, sampai menjatuhkan cangkir teh yang dipegangnya. Airnya tumpah ke karpet mahal, namun tak ada seorang pun yang peduli. Semua mata terarah ke layar televisi yang kini menampilkan sosok Wahyu dengan jas elegan, tersenyum berdampingan dengan pejabat asing. Tidak mungkin, Jenderal Surya berbisik, suaranya tercekat. Anak itu, anak yang kemarin kuusir dari rumahku. Bu Ratri memegang dadanya, wajahnya pucat pasi. Kalau benar itu Wahyu, berarti selama ini kita sudah menghina orang yang salah. Namun penyangkalan tidak berlangsung lama. Sebab tak lama kemudian, berita di televisi menampilkan cuplikan wawancara dengan Wahyu. Dengan suara tegas dan bahasa tubuh percaya diri, ia berbicara tentang rencana investasi besar di Indonesia, yang salah satu titik fokusnya ada di sektor keamanan dan teknologi. Ya, perusahaan kami akan bekerja sama dengan beberapa pihak, termasuk institusi pemerintahan, untuk membangun sistem keamanan digital nasional yang lebih canggih, ujar Wahyu dalam rekaman itu. Kata-kata itu membuat wajah Jenderal Surya kaku. Darahnya seolah berhenti mengalir. Sistem keamanan? Itu adalah bidang yang selama ini menjadi salah satu wewenangnya. Ya Tuhan, gumamnya. Suaranya berat. Anak itu bukan sekadar direktur. Dia punya hubungan langsung dengan lembaga internasional. Aku sudah mempermalukan orang yang jelas-jelas bisa menjadi mitra penting bangsa ini. Sementara itu, di luar sana, publik mulai gempar. Foto-foto Wahyu sebagai driver ojol kini bersanding dengan berita tentang dirinya sebagai direktur muda. Media sosial dipenuhi komentar penuh penyesalan. Gila, kemarin kita ngetawain dia ojol miskin. Ternyata bos besar. Yang kemarin hina-hina pasti malu banget sekarang. Salut sama Wahyu. Bisa serendah hati itu, padahal dia orang penting. Nama Wahyu mendadak viral. Semua orang bicara tentang dirinya. Keesokan harinya, Wahyu datang ke sebuah acara resmi di Hotel Bintang 5. Kali ini bukan dengan jaket ojolnya, melainkan mengenakan jas hitam rapi, kemeja putih bersih, dasi biru tua, dan jam tangan mahal yang memantulkan cahaya lampu. Rambutnya tersisir rapi, wajahnya penuh wibawa. Para tamu yang melihatnya hanya bisa menunduk hormat. Tak ada yang menyangka, pria yang kemarin dianggap remeh kini berdiri sejajar dengan para tokoh penting. Dan di antara para undangan, hadir pula Jenderal Surya bersama keluarganya. Mereka sengaja datang karena tahu Wahyu akan menjadi tokoh utama dalam acara tersebut. Arina, dengan perasaan campur aduk, hanya bisa menunduk dalam-dalam ketika melihat Wahyu berjalan anggun melewati karpet merah. Ada rasa bangga, tapi juga sesal yang begitu dalam. Jenderal Surya yang biasanya tegap, kini tampak kehilangan wibawa. Ia berusaha menyembunyikan kegugupan dengan merapikan jasnya, namun wajahnya jelas terlihat tegang. Pagi itu rumah megah milik Jenderal Surya terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Suasana kaku menyelimuti setiap sudut ruangan. Para tamu undangan yang kemarin menyaksikan bagaimana Wahyu dipermalukan kini sudah pulang dengan membawa cerita masing-masing. Namun, gema penghinaan yang mereka lontarkan justru kembali memukul balik keluarga besar Jenderal Surya. Nama Wahyu kini jadi bahan pembicaraan di kalangan pejabat tinggi dan masyarakat luas. Bukan lagi sebagai driver ojek online miskin yang nekat melamar putri seorang jenderal, melainkan sebagai pewaris sah sebuah perusahaan teknologi raksasa yang sedang berkembang pesat. Fakta itu membuat semua orang terdiam. Mereka tak menyangka pemuda sederhana yang mereka hina justru memiliki kekuatan besar yang bahkan mampu melampaui pengaruh Jenderal Surya sendiri. Arina duduk termenung di kamarnya. Gaun mewah yang dikenakannya kemarin masih tergantung di kursi, namun kini tak lagi memancarkan kebahagiaan. Air matanya menetes satu persatu. Dalam hatinya, ia menyesali semua ucapan kasar dan raut wajah angkuhnya terhadap Wahyu. Bagaimana bisa aku begitu buta? Mengapa aku tidak melihat ketulusan di balik kesederhanaannya? Bisiknya lirih, menggenggam foto dirinya bersama Wahyu yang sempat mereka ambil di sebuah kafe sederhana dulu. Bayangan masa lalu kembali menyeruak.
Bagaimana Wahyu selalu mengantar makanan ke rumahnya tanpa pernah mengeluh. Bagaimana senyum sabarnya tak pernah luntur meski hujan mengguyur tubuhnya saat mengantar pesanan. Semua itu murni cinta, bukan kepura-puraan. Dan kini, semua itu hilang karena kesombongan dirinya dan keluarganya. Sementara itu, Wahyu duduk di ruang kerja rumah barunya. Dokumen-dokumen perusahaan terbentang di atas meja. Beberapa rekannya sudah menunggu arahan, menanti keputusan besar yang akan ia ambil. Namun, di balik semua itu, hatinya bimbang. Ia masih bisa mendengar gema hinaan Jenderal Surya, masih bisa merasakan tatapan meremehkan para tamu undangan. Rasa sakit itu meninggalkan luka, meski kebenaran kini berpihak padanya. Teleponnya berdering. Sebuah pesan masuk dari Arina. Wahyu, maafkan aku. Aku salah menilai. Aku butuh bicara denganmu. Sekali saja. Wahyu menutup mata, menarik napas panjang. Hatinya bergejolak antara kerinduan dan luka. Ia tahu Arina menyesal. Namun apakah penyesalan itu cukup untuk menghapus semua yang sudah terjadi?